Benar Bapa, kesetiaan kami sebagai manusia seringkali gagal, tetapi kami tetap punya Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap Allah yang setia. Sejahat apapun kami Tuhan, bahkan kami makhluk hidup yang seringkali memberontak kepada Allah, tetapi Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, tetap setia dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kesetiaan Allah ini Tuhan patut kami tiru setiap hari. Sama seperti Nuh yang juga setia kepada Allah. Dia taat, dan di dalam ketaatannya itu akan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan kami yakin dan percaya ketaatan Yesus Kristus juga untuk mati di atas kayu salib itu adalah ketaatan yang luar biasa, sehingga kami orang yang begitu hina dina ini boleh diselamatkan oleh kuasa darahnya. Oleh karena itu Bapa yang baik, hari ini Tuhan kembali kami ingin belajar tentang kebenaran-Mu, tentang Nuh, sehingga hari ini kami boleh mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang Nabi Nuh. Dan hari ini kalau kami belajar Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar setia, kami juga boleh belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh belajar Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan kuasa perkataan hamba-Mu lagi, tetapi kekuatan dan perkataan daripada Roh Kudus saja. Dan hari ini kami yakin dan percaya Tuhan akan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kembali akan melanjutkan serial khotbah pelajaran kita pada Nabi Nuh, dan ini adalah session Nabi Nuh yang terakhir. Kita sudah bahas banyak ya, dan hari ini kita akan bahas Nabi Nuh yang terakhir sebelum nanti Nabi Nuh turun dari bahtera. Yuk kita baca Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama kitab Nabi Nuh atau Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai ke-21 sampai ke-22 saja. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-15 sampai ke-22. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Dan sebelum kita membaca, kita sekali lagi Ibu Teti hadir di tempat ini, kami dan mungkin juga seluruh jemaat yang tidak sempat hadir turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi kepulangan pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Hengki Silayan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan yang selalu baru, dan kekuatan ini boleh didapatkan kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka dan kita bangkit berdiri. Kita baca berganti-gantian ayat yang ke-15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, ayat 16. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18. Sudah. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Ayat 20. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu,
Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang terakhir, 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan meneruskan untuk melihat tokoh Nuh. Dalam 2 sesi yang lalu kita sudah melihat bahwa Nuh mengalami penghakiman yang pertama kali Allah jatuhkan terhadap manusia. Nah, memang Nuh ini adalah seorang yang benar di angkatannya. Allah berkenan kepadanya, karena itu Allah menyelamatkan kehidupannya dan hanya bersama dengan keluarganya. Dia harus sabar menghadapi olokan orang lain, dan Nuh mengalami kesepian selama 500 tahun. Berapa Bapak Ibu Saudara? 500 tahun di dalam hidupnya dia, sebelum nanti 100 tahun dia membuat bahtera. Nah, Nuh ini percaya dan sangat percaya, setia akan perkara yang kecil, dan dia pasti akan menyediakan perkara-perkara yang lebih besar. Lalu Nuh menggunakan sekitar 100 tahun lebih, atau tepatnya adalah 75 tahun untuk membangun bahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, membangun bahtera kurang lebih 75 tahun, sehingga Nuh kembali Tuhan melihat bahwa Nuh ini bukan orang yang main-main, bukan manusia yang biasa-biasa, tapi Nuh hidup bergaul dengan Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu di kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang terkasih, Nuh mempunyai hal yang sangat istimewa di hadapan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Kita hari ini harus belajar bagaimana kita hidup bergaul dengan Allah, bergaul intim dengan Allah, dan mengatakan bagaimana caranya Nuh hidup bergaul intim dengan Allah. Rupa-rupanya Nuh bisa bergaul intim dengan Allah karena kakek buyutnya. Siapa kakek buyut Nuh? Henokh. Henokh, habis itu Lameh, habis Lameh Metusalah, terus Nuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata rupa-rupanya di atas Nuh ini semuanya adalah orang-orang yang hidupnya bergaul bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita melihat hal seperti itu, kadang-kadang kita lihat, coba kita lihat dulu Henokh ya. Kejadian pasal 5, kita mundur sedikit, ayat 22 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul, Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama berapa? 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusaleh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, dan lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh adalah kakek buyut dari Nuh. Nah, ketika ayahnya Nuh yaitu Lameh berumur 113 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita juga boleh mengerti ternyata ada juga yang mengajari Nuh. Jadi Nuh bukan hanya belajar otodidak, tetapi rupa-rupanya dari keturunan orang tuanya, kakeknya, kakek buyutnya adalah orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Sungguh kita bangga kalau kita punya orang-orang yang di atas kita. Dia nggak harus jadi pendeta, dia nggak harus jadi pelayan Tuhan, tetapi kehidupan orang tua kita, kakek kita itu adalah orang-orang yang hidupnya terus bergaul dengan Allah sampai ke anak-anaknya. Saya yakin dan percaya mereka akan terus hidup bergaul dengan Allah. Dan bagaimanakah kata kita terus bisa bergaul dengan Allah? Bagaimanakah, bukankah kita ini seringkali lalai untuk kita bisa bergaul dengan Allah? Setiap hari hidup kita itu nggak karuan. Setiap hari hidup kita itu nggak mau disetir oleh Allah, nggak mau hidup berjalan bersama dengan Allah. Dan
dan kita seringkali lari dari Allah, seringkali kita tidak sejalan, seringkali kita tidak berjalan bersama dengan Allah. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 5 yang sampai dengan yang ke-6. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6, apa yang firman Tuhan katakan? Karena iman Henokh terangkat supaya apa? Ia tidak mengalami kematian. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Apa artinya hidup berjalan bersama dengan Allah? Dan bagaimanakah kita dapat berkenan bersama dengan Allah? Kita seringkali mendapatkan konotasi hidup bergaul dengan Allah, hidup berkenan dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, kita gandengan bersama dengan Allah. Bisa benar, bisa salah. Sebab kalau kita cuma bergandengan bersama dengan Allah, kadang-kadang kita terlepas, kadang-kadang langkah kita tidak sesuai dengan langkah Allah. Mungkin Allah lebih cepat, mungkin Allah lebih lambat, mungkin Allah ke kanan, kita ke kiri. Nah, kalau kita gandengan bersama dengan Allah, seringkali kita tidak tepat menuju sasaran yang benar, yaitu surga yang kekal. Iya apa ya? Berjalan di belakang dengan Allah itu juga sama. Berjalan di depan, apalagi saudara, bakalan kebablasan. Tapi berjalan di belakang bersama dengan Allah itu juga seringkali tidak tepat. Jadi bagaimana Pak? Bagaimana caranya kita bisa berjalan, bergaul bersama dengan Allah dengan tepat? Ada yang bisa kasih jawaban? Bagaimana kita bisa bergaul, berjalan bersama dengan Allah? Apakah kita digendong sama Allah? Halo? Tidak juga kan? Jadi apa saudara? Nah, kalau ada yang bisa jawab, puji Tuhan. Ada yang bisa jawab nggak sebelum saya teruskan? Kira-kira berjalan bersama dengan Allah seperti apa ya Pak? Apakah kita berdoa segala macam dan yang lain-lain? Berjalan bersama dengan Allah, gandengan apa? Berjalan bersama dengan Allah. Ada satu hal yang kita belajar. Jadi kalau saudara refer belajar tentang Nuh itu berjalan bersama dengan Allah. Tidak pernah keduluan, tidak pernah terlambat, tidak pernah kecepatan, tidak pernah dia ke kanan, Allah ke kanan, Nuh ke kiri, Allah ke kanan. Bagaimana caranya? Apa? Ada yang tahu? Air bahtera. Ada haleluya. Waktu Nuh, ya sebelumnya dia tetap berjalan sama, tapi ketika untuk menyelamatkan orang, tidak ada pilihan bagi Nuh. Untuk kita bisa menyelamatkan umat manusia, tidak ada pilihan bagi Allah, tidak ada pilihan bagi manusia, tidak ada pilihan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya satu pilihannya, bahtera. Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau kita naik perahu. Siapa yang udah pernah naik perahu di sini? Mungkin kalau orang Batak udah pernah ya naik perahu Jakarta ke Medan. Dari kita nyebrang ya kan Bakauheni, keliling-keliling dunia mungkin naik perahu sudah ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara naik kapal, naik perahu, kira-kira ketika saudara nggak mau sejalan sama nakodanya mau ke Malaysia, mau ke Pineng, saudara mau ke Jawa Timur, kira-kira bisa nggak? Terus saudara harus ngapain kalau nggak mau sejalan? Loncat. Kalau sudah loncat, mati nggak? Iya kan? Itu saudara. Makanya saya berpikir semalam. Waduh, tadi pagi juga saya ulangin lagi di sini juga saya merenung lagi. Apa ya? Oh, bahtera ternyata berjalan bersama dengan Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan bersebelahan, tidak seperti Tuhan di depan kita di belakang kita ngikut. Itu juga kita bisa kejeblos. Tuhan lewat, kita diam. Tapi kalau sudah bahtera, kita nggak bisa kemana-mana. Yang percaya katakan amin. Ada haleluya? Mau nggak berjalan bersama dengan Allah? Naik bahtera aja Allah, naik
bahteranya Nuh. Tanpa itu tidak ada jalan lain. Yang percaya katakan amin. Orang-orang di sekitar Nuh, sekitar air bah, saat itu mencoba untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan dirinya. Ketika air bah datang, begitu banjir badang datang begitu besar, semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Iya apa ya? Naik apa saudara? Naik pohon kelapa udah makin lama makin tinggi, makin lama blus lagi habis. Naik gunung setinggi apapun juga sudah tenggelam. Ada haleluya. Jadi rupa-rupanya hanya satu jalan keselamatan buat kita semua juga yang ada di tempat ini. Kita harus naik bahtera, bukan naik bahtera Nuh, tapi kita harus naik bahtera kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Tanpa bahtera saudara nggak akan bisa. Saudara naik kapal dimanapun, saudara harus ikut sampai ke tujuan. Ada amin. Tanpa saudara ikut naik ke tujuan, kalau naik mobil saudara masih bisa turun. Ada amin. Pak, saya mau turun Pak, saya nggak setujuan di sini, saya mau turun ke sana. Bisa kan? Coba naik kapal saudara, nggak bisa. Saudara harus ikut kemanapun nakoda bawa, saudara ikut. Dan keputusan yang paling penting adalah ketika saudara mau naik kapal. Saudara mau naik kapal itu mau naik kapal ke surga atau tidak mau naik kapal. Dan ketika saudara tidak mau naik kapal ke surga, maka saudara nggak akan pernah sampai ke surga. Yang percaya katakan Nah, oleh karena itu, makanya bahtera ini merupakan suatu gambaran yang sangat jelas bagi kita semua. Dan oleh karena itu Tuhan berkata, bagaimana caranya kita berkenan naik ke bahteranya Allah. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara bilang sembarangan, Pak, saya setiap minggu sudah naik bahtera. Bahtera apa? Bahtera GBI Aberta. Apakah saya akan selamat? Hati-hati. Bagaimana kita bisa berkenan di dalam bahtera itu? Kalau tidak, saudara ada di dalam bahtera, iya. Tetapi ketika bahtera itu mulai jalan, mulai banyak tantangan, rintangan, badai, dan saudara seakan-akan, aduh aku takut, aku nggak mau ikut, aku mau berenang saja dah. Saya nggak mau ikut lagi bahtera ini, terlalu mengerikan. Sudah berjalan, waduh makin lama tidak ada solusi, makin lama makin berat, sehingga bahtera yang kita naiki, kita tidak percaya lagi sama Tuhan, dan akhirnya kita terlempar dari bahtera itu, kita keluar dari bahtera itu. Apa yang Yohanes pasal 8 ayat 29 katakan, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ada haleluya, yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jangan main-main untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Itu seringkali membuat hidup kita seringkali akan membuat apa yang akan terjadi dalam hidup kita selanjutnya. Saya mau tanya, kita mau bedah sedikit ya. Saudara, kira-kira Nuh atau Nabi Nuh ini orang yang luar biasa nggak? Atau biasa di luar? Secara manusia luar biasa. 75 tahun membangun bersama dengan anak-anaknya. Bisa bayangin nggak? Kita aja di rumah, mau dia keluarga siapapun kan, bisa nggak kira-kira 1 bulan bisa nggak ribut? 2 hari aja kadang-kadang kalau nggak ribut kayaknya gatel mulut. Pasti aja ada aja 2 hari 3 hari ribut, 2 hari 3 hari ribut. Saya mau tanya baik-baik, kalau sampai sempat Nuh ribut sama istri, Nuh ribut sama anaknya karena ibunya bawel atau Nuhnya bawel, ngoceh, ya kan? Kira-kira ditinggal nggak sama anaknya, ditinggal nggak sama istrinya, saudara? Halo? Hebat ya. Kita lihat nih, satu perkara yang luar biasa untuk bisa kita berkenan kepada Tuhan. Jangan yang lain-lain dulu. Ini pelajaran penting. Nuh belajar untuk dapat membuat sesamanya menjadi nyaman berjalan bersama dengan dia. Ada haleluya. Tuhan minta kita seperti itu untuk bisa menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Keluarga terlebih dahulu engkau urus baik-baik. Ada amin saudara? Kalau itu sudah berkenan,
maka engkau akan bisa masuk ke dalam bahtera keselamatan. Tanpa itu, saudara, tidak akan pernah bisa. Saudara mau bangun apapun rontok, mau bangun lagi rontok, mau bangun lagi rontok. Tapi kalau keluargamu kuat, jemaatmu kuat di tempat ini, saya yakin dan percaya kita akan bisa naik ke bahtera Nuh, kita akan bisa naik ke bahtera kita masing-masing, sehingga kita bisa menemukan keselamatan. Jangan sering di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, kita menyakiti orang, kita membuat orang tidak berkenan kepada Allah, kita sendiri menjadi tidak berkenan kepada Allah. Orang tua harus bijaksana kepada anak, anak juga harus menghormati orang tua. Kedua hal ini harus sinkron, sehingga kita sebagai orang tua bisa membawa anak-anak kita untuk naik ke bahtera keselamatan. Yang percaya katakan amin, saudara. Tanpa itu, saudara nggak akan pernah bisa membawa keselamatan kepada siapapun. Tanpa itu, tidak akan pernah bisa. Ada haleluya, saudara? Ada amin? Nah, saudara yang terkasih, saya mau katakan Tuhan nggak main-main. 75 tahun bahkan sampai 100 tahun Nuh membangun bahtera itu. Dan kita bisa bayangkan ketika itu, saya juga mau sedikit kita kupas lagi, kira-kira nih menurut Bapak Ibu Saudara yang membangun bahtera Nuh bersama dengan anak-anaknya, atau ada juga orang lain yang mau ikut membantu? Saya yakin banyak orang lain juga yang ikut membantu. Pertanyaan menarik, kenapa orang-orang lain yang ikut membantu tidak percaya untuk ikut naik ke kapal itu, saudara? Kenapa? Banyak di gereja juga sama seperti itu. Banyak orang membantu pekerjaan Tuhan di gereja. Ada haleluya? Ada amin? Banyak orang membantu pekerjaan di gereja. Bantu ini, bantu itu, puji Tuhan, praise the Lord. Tapi sedikit sekali yang percaya kepada Tuhan dan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hanya sedikit sekali, sehingga sedikit sekali orang diselamatkan. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk ke surga, tetapi sedikit sekali yang dipilih itu masuk surga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, karena nggak percaya kita membangun pekerjaan Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat, dengan heran, dengan ajaib. Tidak percaya untuk kita bisa sampai dalam kerajaan surga. Ada satu kali peristiwa yang ingin saya sampaikan seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi dan hanya saya punya imajinasi. Begini Bapak Ibu Saudara. Suatu saat kita mati ini, ya kan? Masuklah kita ke surga. Kira-kira Bapak Ibu Saudara akan betah nggak di surga? Terus akan merasa asing nggak ada di dalam kerajaan surga? Oh yang bener, enggak ya, mantap ya. Terus kita masuk surga, ketemu nih kita nih Nabi Nuh. Kita mau ngomong apa sama Nabi Nuh? Halo bro, udah selamat bro ya? Sama. Terus Nuh tanya, kamu tahu nggak kisah aku? Kisahnya apa ya? Terus nggak lama kemudian ketemu sama Obadya. Tahu kan Nabi Obadya? Obadya tahu kan? Bukan Obladi Oblada, Obadya. Ketemu lagi. Bro, udah baca kisah gue belum di Alkitab? Hah? Apa tuh ya? Obadya? Oh enggak. Tanya lagi kan. Kamu ketemu lagi kan sama Habakuk. Kamu tahu nggak? Aku nih siapa? Kisah aku seperti apa? Saudara di surga bisa seperti orang asing. Iya kan? Ini siapa sih ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Gua nggak pernah kenal. Seakan-akan kita seperti itu, saudara. Menggebu-gebu di dalam gereja untuk masuk surga, menggebu-gebu, tapi kita nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Ceplok aja kita masuk surga, ceplok. Di surga, saudara bisa bayangin itu berkumpul semua orang-orang suci dan kudus. Saudara nggak kenal si A, saudara nggak kenal si B, minimal ya. Kalau saudara nggak kenal pendeta-pendeta nggak masalah. Tapi kalau sampai saudara nggak kenal tokoh-tokoh Alkitab, sampai di surga gimana kira-kira? Saya yakin saudara nggak akan betah tinggal di surga. Ada amin saudara? Saudara akan bilang, ini bukan tempat gue nih kayaknya. Ini bukan tempat gue nih, tempat gue di sebelah nih. Ada haleluya. Ini salah tempat nih. Ya kan? Aduh, ilah. Ini terus abis gitu lagi ya kan? Abis gitu nih yang lebih seru lagi. Ketika kita di surga, ngomongnya ngomongan rohani semua. Saudara pusing dah. Ya kan?
Saya mau ngomong bisnis, saya mau ngomong ini, nggak ada nih. Ini ngomongnya mengenai Tuhan, mengenai rohani, mengenai Alkitab, begitu. Pusing kita 7 keliling ya. Nah, saudara, saya mau katakan itu hanya ilustrasi saya saja. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau udah tahu gitu, pulang dari rumah ini baca Alkitab. Jangan sampai saudara nggak tahu kisah Anania Safira. Jangan sampai saudara nggak tahu kisah ada orang yang namanya Mika, ada malaikat namanya Mikael. Saudara jangan sampai nggak tahu. Apalagi kalau sampai saudara nggak tahu Matius, Markus, Lukas, Yahya atau Yohanes. Lebih ngeri lagi. Ada haleluya saudara. Jangan di sana nyari-nyari di surga. Mana ya Pak Kurniawan? Ya pendeta Kurniawan. Jangan saudara, tapi saudara harus benar-benar serius sama Tuhan, karena Tuhan mau ketika kita di sana juga ya, ini sedikit anekdot, Dia mau kita seperti warga kerajaan yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal tokoh-tokoh Alkitab. Ada amin saudara? Duduk sehidangan sama mereka, kita bisa ngobrol. Saudara pernah nggak merasa suatu waktu, suatu saat saudara diundang sama orang? Ya saya juga pernah gitu. Wah, diundang sama orang di meja gitu, meja makan, semuanya orang asing saudara. Enak nggak kira-kira perasaan kita? Makan aja nggak enak loh saudara, ya kan? Makan kayaknya nggak enak. Teman-teman gua mana ya? Teman-teman udah nggak ada semua saudara. Ya kalau kita mau, nah itu teman-teman kita ada di seberang. Nah kalau kita mau ke seberang boleh kita ngobrol-ngobrol lagi saudara. Nggak usah masuk surga. Ada haleluya. Jadi saudara harus serius nih. Jadi kalau udah kenal semua tokoh-tokoh, minimal saudara masuk surga dengan tenang. Saya mau cari nih siapa? Obadya. Saya mau cari nih Nehemia. Saya mau cari nih Yesaya. Yeremia mana ya? Oh ada Yeremia. Musa mana? Musa ada. Tapi kalau saudara nggak tahu nama-nama Alkitab sedikit juga, saudara sampai di sana mau ngapain? Halo, mau ngapain? Saudara mau masuk surga? Ada haleluya? Sampai di surga ngapain saudara? Nggak tahu Pak, saya mau ngapa-ngapain. Halo, haleluya. Ya kan? Nah jadi hari ini saya ingatkan kembali, khotbah saya selalu ingatkan kembali, baca firman Tuhan. No Bible, no breakfast. No Bible, no lunch. No Bible, no dinner saudara. Kalau nggak baca Alkitab dulu jangan makan pagi, nggak baca Alkitab jangan makan siang, nggak baca Alkitab jangan makan malam. Ini waduh buku luar biasa saudara. Yuk kita lihat Matius 24 ayat 36 sampai 39. Nuh ini menggambarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba kita lihat. Matius 24 ayat 36 sampai 39. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebab air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, hati-hati. Tanpa kesiagaan kita nggak bisa apa-apa. Ini mengerikan loh saudara, mengerikan sekali. Saya juga sering berpikir-pikir, waduh, jangan-jangan tiba-tiba set Tuhan datang, kita langsung dibawa sama Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Kita harus berjaga-jaga senantiasa, setiap hari, setiap waktu saudara. Tanpa itu maka kita akan kecolongan, kita akan kebablasan. Masih ingat kisah tahun 1925 ketika Jerman menyerang Uni Soviet saudara? Uni Soviet itu kan negara besar, Jerman juga negara lumayan besar, diserang. Tiba-tiba karena tidak ada persiapan, Uni Soviet kalah total. Saudara yang terkasih, saya mau tanya baik-baik hari ini. Ini hati-hati nih saudara. Saya bukan menakut-nakuti ya. Saya hanya ingin memberikan gambaran. Sebelum Nabi Nuh, manusia sudah hidup berapa ribu tahun? Ada yang tahu nggak? 1.500. Nuh berapa tahun? Taruhlah 500 dulu ya kan. Jadi berapa tahun itu?
2000, garis bawah ya. Habis itu datanglah air bah 100 tahun kemudian setelah Nuh selesai membangun. Jadi kurang lebih 2000 tahun terjadilah kiamat yang pertama. Saya namain itu kiamat yang pertama, kiamat pertama, kiamat kedua, kiamat ketiga. Nah, saudara, ini hati-hati ya. Jangan sampai, saya mau tanya sama kita semua. Waktu Nuh, Tuhan sudah memberikan nubuatan, sudah memberikan peringatan belum kepada semua orang yang sebelum zaman Nuh itu mati semua? Udah diberi belum? Sudah. Lewat siapa? Metusala. Lewat siapa lagi? Lewat berbagai macam. Oh, nanti akan ada air bah. Oh, bahkan Nuh sendiri membangun bahtera itu bukan peringatan lagi, saudara. Itu udah benar-benar real bahwa itu harus dibangun. Kalian harus naik bahtera itu. Tapi tetap nggak mau naik, saudara. Ya, hati-hati. Hari ini, zaman yang sama, saudara. Manusia nggak mendengarkan lagi firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan dianggap sepi, firman Tuhan dianggap ngantuk, firman Tuhan begini-begini aja. Hati-hati, saudara. Ketika kita sedang hari ini menyampaikan firman Tuhan, mungkin pulang dari tempat ini, tiba-tiba Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tapi saudara seringkali bilang, apa dari zaman dulu Pantekosta lama sampai Pantekosta baru seringkali dibilang begini, Pak, Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus datang kedua kali. Mana Pak, sampai hari ini kagak datang-datang. Sampai orang tua saya sudah mati, nanti sampai saya mati, sampai kapanpun Tuhan Yesus nggak datang kedua kali. Hati-hati, saudara. Tuhan Yesus tetap datang kedua kali dalam hidupmu secara pribadi, lepas pribadi. Ada haleluya. Tuhan Yesus datang, kita pulang ke rumah Bapa di surga. Dan kematian itu tidak ada yang tidak tiba-tiba. Seperti, mohon maaf ya, seperti Bapak almarhum yang kisi lain, jam berapa tuh namanya, jam 6, jam 7 ya Bu ya, masih dibawa ke rumah sakit. Ibu juga masih ada harapan, wah nggak mungkin lah ya, mungkin masih cuman sesak-sesak biasa ya Bu ya, bisa pulang lagi. Tapi apakah kita tahu saudara akan meninggal kapan? Ada yang tahu nggak di sini kira-kira? Hah? Ada yang tahu nggak kita meninggal kapan? Nggak ada. Sebenarnya di jidat saudara udah ada tanggalnya. Coba lihat kiri kanan dulu jidat. Tanggal berapa dia? Gitu kan. Lebih baik kita tahu nggak tanggal kita mati atau lebih baik kita nggak tahu? Hah? Lebih baik tahu. Kalau kita tahu, saudara, misalnya nih kita tahu ya, saya tiba-tiba nih, ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 11. Tanggal 13 gitu kan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya waktu tanggal 20. Sesuai pelantikan presiden, ya kan? Kurniawan akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kira-kira saya nafsu makan nggak selama berapa hari? Diajak ditraktir sama Pak Thompson, ayo kita makan seafood, ayo kita makan ini. Ah udahlah Pak, nggak usah lah, dikit lagi saya sudah mau pulang gitu kan. Nah, tapi saudara, kalau kita nggak tahu, apakah kita akan santai-santai saja? Enggak juga. Jangan saudara, kalau kita nggak tahu, jangan kita santai-santai. Ah nanti aja dah, santai tiba-tiba selesai, saudara. Ada amin. Saya mau katakan hari ini buat kita semua, yuk kita terus berjaga-jaga, karena manusia tuh pada dasarnya, saudara, tidak mau mendengarkan, dan pada dasarnya tetap manusia maunya hidup. Bahkan ada lagu yang mengatakan, aku mau hidup berapa? 1000 tahun lagi. Hati-hati loh, saudara. Semuanya itu akan terjadi tiba-tiba. Saudara masih ingat peristiwa di Amerika Serikat 911? Apa tuh? Pesawat yang nabrak, jebret. Saya mau tanya, nabraknya tiba-tiba, walaupun sudah di planning ya, orang yang mati di dalam gedung tersebut tiba-tiba atau sudah di planning? Tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba bisa aja ada pesawat terbang yang hari ini rontok masuk ke GBI Aberta, bisa nggak? Ya bisa. Kita pulang bareng-bareng. Tapi belum tentu tujuannya sama. Ada haleluya? Pulangnya kita bareng, tapi di sana belum tentu kita masuknya bareng, belum tentu termasuk saya gitu kan. Tapi yang saya mau katakan hari ini, setiap manusia wajib untuk siap siaga. Yang percaya katakan amin. Sama seperti ketika istri kita melahirkan.
Nanti Joe sama Miranda kalau mau melahirkan gitu kan, suatu saat udah besar kandungannya, udah tinggal 15 hari, kira-kira ditinggal-tinggal nggak? Pasti nungguin terus kan sampai datang anak. Begitu juga kita, saudara. Kan hal-hal dunia aja kita tungguin, apalagi kita nih yang sementara, sangat sementara, sangat cepat. Saya 35 tahun melayani serius untuk jadi hamba Tuhan, pendeta. Sekarang sudah 21 tahun kayaknya gereja kita. Ya, 25 tahun adalah. Nah, di dalam pelayanan saya juga melihat dulu ya, kalau saya khotbah gitu ya, dari umur 36 sampai kemarin tuh 50 berapa gitu ya, saya tuh nggak pernah rada sesak. Tapi ya ini bukan membuat supaya ibu gembala siaga, enggak. Tapi 2-3 tahun ini sampai hari ini aja nih, saya sering kalau lagi khotbah gitu, kok sesak ya gitu. Kok sesak ya. Jadi terjadi apa namanya? Udah terjadi penurunan. Cuman saya senang, saudara. Semakin cepat prosesnya saya semakin senang. Yang percaya katakan amin. Kenapa begitu? Karena hidup di dunia ini kita bukan untuk di dunia ini selama-lamanya. Hidup di dunia ini tuh nggak ada yang enak. Coba kita semua, ada nggak yang enak hidup di dunia? Halo? Naik motor capek, isi bensin naik, di jalan begini begitu, belum ribut sama orang tuh, belum ribut sama si ini, belum ribut sama si itu, saudara, ya kan? Tapi saya nggak mau bilang begini, semua orang harus pulang buru-buru, ya enggak, tergantung waktunya tuh Tuhan. Tetapi satu hal yang kita sadari, kita harus siap-siap, saudara. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap-siap, saudara, siap-siap, benar-benar siap-siap. Nah, pertanyaan menarik yang tadi saya bilang, apa sih yang akan menjadi bahtera kita untuk kita bisa siap ketika kita mati pun? Matinya kita ada di dalam bahtera. Yang percaya katakan amin. Jangan mati di luar bahtera, mati di dalam bahtera. Itu luar biasa, saudara. Ya kan? Dan saya mau katakan, buat Tuhan, Dia tidak pernah menyayangkan siapapun, saudara. Hati-hati nih. Dia tidak pernah menyayangkan malaikat, Dia tidak pernah menyayangkan apapun. Semua kalau Tuhan mau bikin habis-habis. Semua kalau Tuhan mau cabut-cabut, saudara. Jadi bukan berarti Tuhan itu Tuhan yang sadis, bukan. Tapi memang Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Nah, oleh karena itu, sebelum kita dipanggil, kita siap siaga. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita sebelum datang Tuhan Yesus yang kedua kali, sebelum kita meninggal, apa yang harus kita lakukan? Hidup ini apa, saudara? Adalah kesempatan nyolong. Hidup ini apa? Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, melayani Tuhan ada di mana-mana. Terus jangan sia-siakan apa? Hidup ini hanya sementara, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, apa? Pakailah hidupku selagi apa? Selagi aku sudah setruk gitu, enggak kan? Selagi aku masih kuat. Saudara, itu yang Tuhan rindukan sama kita semua. Karena suatu saat, saya kemarin kan katakan tuh di khotbah saya penutupan peti, saya bilang kalau kita melihat sang jenazah kemarin Pak almarhum Hengki Silayan, kita akan melihat di jenazah itu, sering saya kepikir apakah kita akan terbujur kaku dengan muka yang penuh dengan penyesalan, dengan muka yang tidak gembira, ataukah kita terbujur kaku seperti Kristus di atas kayu salib dan mengatakan sudah selesai. Kita ketawa, kita gembira, serap maut menjemput kita. Ada haleluya. Saya melihat beberapa kali hamba Tuhan, beberapa kali anak-anak Tuhan, anaknya pendeta yang hidupnya benar, luar biasa, saudara.
Saya sempat menyaksikan beberapa kali itu waktu Tirsa, anak gembala sidang di Cianjur yang cukup besar, kena paru-paru, nggak tahu kanker paru-paru atau apa, paru-parunya hilang, saudara. Maksudnya habis semua, sampai kurus banget. Saya diminta untuk pelayan di waktu dia di Gading Pluit segala macam, jadi sahabat sampai dengan hari ini. Luar biasa. Beberapa saat sebelum dia mati, dia masih bilang, memang saya sering kasih buku ya, sebelum mati dia bangkit begini, sad gitu kan, dari bawah. Praise the Lord, puji Tuhan, Tuhan sudah mau apa? Tuhan sudah ada mau menjemput saya. Nggak lama, meninggal. Jangan kalau saudara mau meninggal, aduh Tuhan, ampun Tuhan, teriak-teriak gitu. Kalau saya bilang kan, pokoknya jangan sampai kalau kita sudah di saat-saat terakhir, sakit apapun kita, seberat apapun kita, saudara harus bilang sudah selesai. Amin saudara. Tapi kalau saudara nggak pernah berbuat apa-apa di dunia, apa yang selesai? Saudara bilang begini, wah aku ikut-ikutan nih sama pendeta nih. Sudah selesai. Malaikat sama Tuhan nanya, apanya yang selesai? Lu kerjaan nggak aja di dunia, melayani kagak, apa kagak, kasih uang buat ke gereja kagak, ini kagak, itu kagak. Apanya yang selesai, saudara? Tapi ketika kau nutup mata, it is finished. Saudara senyum, terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Apalagi kalau anak-anak sudah pada nikah, tetap hidup di dalam Tuhan. Istri juga tetap benar, nggak nyempong kiri, nyempong kanan, hanya kerja saja. Kira-kira waktu nutup mata, saudara puas nggak? Saya mau katakan dari mimbar hari ini, saya sampai hari ini pun kalau Tuhan panggil, saya siap. Bukan 100% lagi, 1000%. Karena apa? Saya sudah puas melihat semua anak-anak hidup luar biasa, berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya istri baik. Jadi saya nggak pernah takut lagi kalau Tuhan mau panggil. Ada amin saudara? Tapi ini bukan khotbah perpisahan ya. Ada haleluya? Bukan. Ini hanya ingin memberikan kita supaya istri saya juga siap siaga. Kapanpun saya dipanggil oleh Tuhan, dia harus siap. Jangan-jangan dia bilang lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Tapi buat saya juga lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Nggak ketemu lagi sama istri. Haleluya. Bersama dengan malaikat di surga, hidup senang, hidup luar biasa. Main-main di Taman Eden, lihat ini, lihat itu. Ada amin saudara? Nggak ketemu lagi yang model kayak Pak Yono. Haleluya. Baik gitu loh maksudnya. Nanti ketemu lagi di kerajaan surga. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudara, yuk mulai sekarang kita lebih serius membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, siap siaga kapanpun. Ini bukan karena kemarin ada kematian dari Bapak almarhum yang isi lain, bukan. Setiap khotbah-khotbah saya kalau Bapak Ibu Saudara dengar selalu mengarah ke sana. Kenapa Saudara? Karena memang ini bukan tempat kita. Ini adalah tempat perantauan kita, tempat kos kita sementara. Kemarin waktu PA ada yang bertanya seperti ini. Kenapa kalau kenapa kalau ada air bah, Tuhan sudah musnahkan, kenapa kok hidup manusia jahat lagi, dosa lagi, sampai Yesus turun pun tetap aja manusia seperti sekarang ini nggak mendengar suara Tuhan. Kenapa saudara? Apakah Tuhan gagal di dalam memberikan jalan keselamatan? Berarti zaman Nuh, wah Tuhan sudah kasih begini, gagal lagi. Zaman Sodom dan Gomora, gagal lagi. Zaman Yesus datang, kok kelihatannya gagal ya Tuhan? Bukan gagal saudara. Artinya apa? Memang inilah dunia. Ini dunia bukan tempat orang yang percaya. Kita ini nggak akan pernah benar di dalam hidup di dunia. Jadi kita ini sedang berkumpul bersama dengan mungkin jutaan bahkan miliaran orang yang nggak benar. Ya kita hidup di dalam dunia. Akan begitu terus, akan berulang sampai
Kristus datang yang kedua kali, selesai semua, seselesai-selesainya. Jadi kalau hari ini masih ada kejahatan, kalau ini masih ada pendeta jahat, mari ini kalau masih ada pendeta cabul, hari ini kalau masih ada pendeta begini begitu selingkuh segala macam, masih ada itu semua, kita yakin bahwa kita masih hidup di dunia. Ada haleluya. Dan kita harus benar-benar, saya mau katakan benar-benar serius sama Tuhan, karena waktu kita di dunia ini hanya sementara. Amin. Tuhan memberkati. Biar kita boleh semakin mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia ingin menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan teguran buat kita. Dia sudah setiap hari bahkan memberikan, ayo datang, ayo berdoa, ayo baca firman. Tapi kita manusia seringkali mengabaikan, sampai suatu saat kita nggak ada lagi waktu untuk bisa bertobat sama Tuhan.